baby, just down with me. Come on, baby, be wild and be free. We like mermaids come up from the sea. Yeah, here we go, baby. Come on, baby, just down with me. Come on, baby, be wild and be free. We like mermaids come up from the sea. Yeah, here we go, baby. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mbak Mutiara. Saya bertugas pada di ruangan ini. Kemudian jamnya jam kerja saya itu dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Widya Lestari. Ya. Nah, Ibu ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Jadi gini suami saya ini kan nelayan. Memang biasanya kalau ini saya mencari ikan ya, teman nelayan kan. Terus tadi itu tiba-tiba kayak gini datang di atas temennya, katanya sih kayak entah disengat kan, entah digigit kan, tadi apa gitu katanya pas lagi cari ikan tadi. Nah terus saya lihat katanya kayak ada yang merah gitu, terus kayak digigit ular, tapi kayak ada yang ngancep gitu sus, gurita apa gitu yang ngancep tuh. Terus katanya juga ada rasanya gitu sus. Jadi suami Ibu ini berprofesi sebagai nelayan ya Ibu. Ya sekali. Nah tadi waktu suami Ibu terkena kayak sengatan gitu ya Bu. Ya. Waktu itu waktu lagi mencari ikan. Ya sus, waktu cari ikan katanya tuh. Nah terus katanya kakinya tuh kenapa tiba-tiba kayak tersengat atau apa sus? Nggak tahu tuh saya. Suami itu merasakan tadi nggak Bu? Iya sus, dari itu katanya nyeri begini terus juga Ibu. Baik. Kemudian dapat saya simpulkan ya Ibu bahwa suami Ibu ini kemungkinan besar terkena sengatan ikan berbisa. Nah jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai ikan berbisa, kemudian cara tanda gejala seperti apa, penanganannya seperti apa. Nanti bisa disebutkan bahwa Bapak ini atau suami Ibu ini terkena sengatan ikan seperti apa. Nah untuk itu waktunya itu hanya 10 sampai 20 menit. Apakah Ibu setuju? Saya setuju. Jadi Ibu, jadi kita mulai dulu. Nah jadi Ibu, sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan tadi mengenai kondisi suami Ibu, kemungkinan besar suami Ibu ini terkena sengatan ikan berbisa. Nah jadi Ibu, ikan berbisa ini banyak sekali Bu di Indonesia, terutama di perairan yang ada di sekitar kita. Apalagi suami Ibu ini kan profesinya sebagai nelayan ya Ibu, tidak memberi kemungkinan bahwa mungkin terjadilah kayak ikan berbisa atau ikan mali seperti itu. Nah yang mempunyai beli ataupun yang bisa seperti itu Bu, ikan pur contohnya seperti ikan pari Bu. Nah ikan pari itu Bu biasanya itu ada di ujung ekornya Bu. Iya bentuknya itu kayak galon ya Bu. Nah jadi dia itu benar untuk menyengat seseorang jika dia memahami kayak dia bahaya nih gitu kan. Nanti orang tersebut akan tersengat gitu. Kira-kira bahaya nggak ya susah kalau kayak gitu? Nah kalau itu kita lihat terlebih dahulu Bu, kira-kira Bapak atau suami ini terkena sengatan ikan pari atau ikan yang lain Bu, karena banyak sekali jenis ikan yang berbisa. Iya. Nah selain itu selain ikan pari Bu, ada ikan scorpio, kemudian ada ikan layar atau biasa kita sebut tuh orang-orang sekitar tuh ikan Cina gitu bilangnya. Kemudian ada ikan batu. Nah yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu jenis ikan yang berbisa ataupun batu yang biasanya itu dakwah Bu, kalau di Mas kita tuh banyak sekali orang yang terkena sengatan ikan itu. Nah jadi Bu, ikan itu Bu dia tuh menyengat menggunakan bulunya. Nah nanti jika seseorang yang terkena sengatan ikan berbisa atau ikan batu tersebut, dia akan mengalami rasa nyeri yang terus menerus Bu. Seperti itu. Nah, kemudian dia akan menyebar ke bagian yang terkena tadi. Bapak tadi itu suami itu tadi ada yang merasakan ini ya? Ya, sus ada bilang ini deh. Daerah tadi tuh nggak sama ikan tadi tuh katanya nyeri terus gitu. Di kaki bagian apa ibu? Kaki bawah bagian sebelah kanan tuh tadi. Nah jadi kalau misalnya bapak tadi kan terkena sengatan tubuh, kemungkinan sih tersengat oleh kemarin. Nah jadi kalau misalnya luka itu tuh harus diberi penanganan medis itu, kalau tidak akan menyebabkan infeksi seperti itu, dan itu akan menjadi berbahaya nih bagi bapak sendiri atau suami ibu. Nah
Nah kemudian Bu, itu kan pada ikan tadi ya Bu. Kalau ikan singa atau ikan lain tadi itu, dia itu menimbulkan rasa nyeri yang ringan saja gitu Bu. Iya, jadi kayak nyeri biasa gitu ini. Kemudian kalau pada ikan Scorpio yang saya sebutkan di awal, dia ini akan seseorang tersebut akan mengalami rasa nyeri ringan sampai ke berat Bu. Iya, jadi ikan Scorpio ini lebih namanya desain itu lebih mantap daripada ikan singa. Ya, selain itu ada ikan batu Bu yang saya sebutkan tadi. Nah, ikan batu ini Bu lebih mematikan lagi misalnya nih Bu, atau rakitnya ini dari ikan Scorpio ataupun ikan singa tadi. Nah, jika penanganannya ini pula dilakukan, maka orang tersebut bisa meninggal seperti itu. Iya Bu. Jadi itulah bahayanya dari ikan berbisa. Jadi harus hati-hati lah ya Bu kalau misalnya suami ini kayak mau ambil ikan seperti itu. Baik. Nah untuk tanda gejalanya seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita tadi rasanya dia Bu. Baik. Nah untuk fase awalnya Bu atau fase lokal mungkin ini memang seperti itu Bu. Seorang yang baru terkena sengatan hewan berbisa tersebut atau ikan berbisa itu dia akan mengalami rasa nyeri. Gitu. Nah, kemudian untuk beberapa saat Bu, dia akan mengalami rasa nyeri di bagian dada, bahkan sampai kejang Bu. Oh, tadi juga suami saya sempat gitu, seperti nyeri kan gitu, nyeri dadanya tuh nyeri gitu. Sudah lama dia kejang, tapi nggak lama sih, kejangnya sekitar 3 menit kan, sedikit kejangnya. Oh, jadi orang tadi tetap kejang ya Bu? Iya, sempat sudah baik. Nah, kemudian kalau untuk penanganan Bu, penanganan kayak yang udah Ibu lakukan untuk suami tadi. Jadi banyak orang sih tetangga saya bilang ini itu juga dikompres pakai air hangat gitu. Jadi tadi udah saya kompres pakai air hangat sih. Jadi tadi dikompres ya Bu. Nah itu betul sekali Bu, itu adalah salah satu langkah awal atau pengobatan awal yang dilakukan pada seseorang yang terkena sengatan ikan berbisa seperti itu. Nah tadi ada bilang nggak Bu tentang itu? Saya nggak tahu, terus malah itu saya datang ke sini saya kayak mau minta obat oles kah atau obat apa gitu buat lukanya semua baik. Jadi Ibu kalau misalnya kan Ibu tahu nih suami Ibu karena sengatan ikan berbisa. Nah nanti luka yang mengalami sengat Ibu nanti tuh kayak harus diberikan perawatan seperti itu supaya tidak terjadi infeksi. Nah selanjutnya tadi Ibu ada ngambil dulunya Ibu? Ada, tadi saya coba dulu pakai potongan kuku, terus saya takut itu racun atau apa kan. Nah jadi saya coba pakai potongan kuku. Iya betul sekali Bu. Jadi nanti kalau misalnya seperti itu kayak diambil lah dari kayak Ibu, karena pada dari itulah yang mengandung racun yang bisa dari ikan tersebut seperti itu. Nah nanti kalau misalnya Ibu waktu kasih kesehatan, nah ada nggak buat Ibu suaminya? Nah itu terus jadi niat awal saya datang ke sini cuma minta obat aja. Saya nggak tahu kalau suami saya harus dibawa ke sini juga. Nanti boleh suami dibawa ya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas terdekat. Nah untuk diberikan penanganan lebih lanjut dulu. Mungkin nanti harus diberikan obat analgesik atau ada perawatan dari lukanya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya suami dibawa ke puskesmas, nanti akan kita lihat dulu jenis lukanya seperti apa, kemudian apakah terjadi infeksi atau tidak. Tapi kan hanya diberikan dengan kompres air hangat seperti itu. Baik. Nah nanti kita lihat apakah terjadi infeksi atau tidak. Kalau misalnya terjadi infeksi sekunder atau infeksi lebih lanjut karena bakteri, kita akan memberikan antibiotik dengan golongan bakteri. Jadi suami saya Ibu tulisan aja ya Sus ya? Iya boleh Ibu. Sus, saya izin mungkin bawa suami saya ke puskesmas ini aja nggak mungkin ya? Iya nggak apa boleh Ibu ada kesini dulu. Jadi saya pamit saya terima kasih atas informasinya. Sekarang saya paham kalau suami saya mungkin suatu saat lagi tetangga saya gitu. Oh iya, mudah-mudahan ya Ibu. Karena memang banyak sekali ikan berbisa Ibu. Jadi kayak harus waspada lah kita ya Bu. Terima kasih Sus, informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Ibu.